Halo dunia, apa kabar? Kita masih di channel Indonesia. Oh ya dunia, kita bahas tentang Indonesia ya. Ah, kita sudah mempunyai Menteri Keuangan yang baru ya, yang sudah melengsarkan Lonte Maniak, Jawa Anjiang, Sri Mulyani, ya si Pepek Kinclong ya kan. Nah, jadi saya ucapkan selamat atas terpilihnya Om Purbaya Yudi ya sebagai Menteri Keuangan RI. Semoga Om Purbaya Yudi itu menjadi yang terbaik ya, Persi Menteri Keuangan Jawa-Jawa Anjiang itu ya. Om Purbaya Yudi itu saya lihat latar belakang pendidikannya itu S1-nya sarjana elektro ITB ya, S2 S3 dari Amerika. Aku percaya S2 S3 Om Purbaya Yudi itu nggak seperti si Lontemania Sri Mulyani itu ya, yang beli ijazah online, yang mencatut kampus dari Amerika. Karena apa? Dia ngaku-ngaku dari Amerika ya kan, tapi dia penjajah. Di Amerika kalau nggak pendapatannya 50 juta, dia nggak bahas-bahas pajak ya kan. Di Amerika warganya tenang dalam belajar, sehat dalam bekerja. Karena apa? Semua sudah diklasifikasikan pekerjaannya. Ada yang di bagian pertanian, ada yang di bagian labor, ya kan? Nah, tapi dia mengaku-ngaku Amerika ya kan. Padahal dia nggak tahu situasi kayak mana di Amerika ya kan. Nah, itu nampaknya dia beli ijazah online dia dari Amerika ya kan. Jadi kepada Om Purbaya Yudi yang sudah menjadi Menteri Keuangan Indonesia ya, saya menyarankan beberapa poin untuk kinerja Om Purbaya Yudi, yakni ya, ah, tolonglah kepada Om Purbaya Yudi disalurkan modal hidup namanya ya, 100 juta per orang, per kakak 400 juta setiap individual ya, baik itu PNS maupun non PNS ya. Karena secara logika ya Om Purbaya Yudi, banyak itu maling-maling yang dihakimi itu ya. Mereka itu bukan kawanan gembel cabul nggak berkaca, bukan kawanan mau menanam hidup-hidup kami ya. Sebagai pengabdi negara gratisan tanpa iuran bergaji sampah ya. Mereka itu butuh makan, butuh ganti pakaian. Makanya mereka itu mencuri karena nggak ada dikasih perbankan setempat modal hidup ya. Jadi kepada Om Purbaya Yudi ya, saya meminta lah kepada Om Purbaya Yudi kebijakannya ya, supaya Om Purbaya Yudi itu beda dari Menteri Keuangan Jawa-Jawa Anjang sebelumnya ya. Berikanlah modal 100 juta per orang ya, per kakak 400 juta plus kakek neneknya. Jangan persulit hidup wargamu ya. Nanti berikan juga tanah 2 hektar untuk diusahakan mereka. Misalnya mereka menanam padi. Jadi mereka enggak merendahkan pengabdi negara gratisan tanpa iuran kayak kami ini ya. Ah, jadi itulah. Jadi bisa mereka itu bercocok tanam di kebunnya sendiri bersama keluarganya gitu ya. Tanpa harus merendahkan ayahku lah sebagai pengabdi negara ya. Jadi itulah buat Om Purbaya Yudi, berikanlah modal hidup kepada warga Indonesia ini 100 juta per orang. Jangan susah sekali memberikan modal hidup cuma-cuma ya. Supaya mereka nanti bisa mengusahakan lahan pertaniannya. Nanti hasilnya entah itu pun entah sawit, entah pun itu bentuknya entah apalah itu palawija-palawija ataupun padi ataupun umbi-umbian kan bisa nanti dijual kan. Nanti hasilnya itu atau duitnya itu kan bisa untuk barter, barter kepada hasil hasil dari output pabrikan. Misalnya untuk membeli baju mereka,
untuk membeli buku anak mereka, ya kan? Nah, jadi itu. Jadi mereka kita manfaatkan supaya berguna, nggak jadi parasit bagi kita, ya. Jadi berikanlah modal hidup, jangan terlalu susah memberikan modal hidup ini ya, supaya, mereka pun bahagia bekerja ya, sehat mereka belajar, dan juga poin yang kedua ya, untuk yang Om Yudi kerjakannya itu seluruh sarjana-sarjana ya, seluruh seluruh sarjana yang di bidang sains, ya seperti fisika, biologi, kimia, ya, laboratorium farmasi, ada yang sains dan lain-lain lah ya. Itu tolong diberikan beasiswa penuh ke Amerika, Eropa, Israel, ya, supaya sampai profesor mereka di sana ya. Nanti supaya Indonesia ini enggak membuat budak-budak tenaga ahli orang-orang barat kan. Kan nggak enak ceritanya kita buat budak-budak tenaga ahli orang barat, sedangkan warga Indonesia ini adalah anti kafir, sedangkan dunia barat itu adalah kafir ya. Nah, jadi biarlah tenaga ahli wargamu sendiri yang mengusahakan untuk kebutuhan dalam negerimu, misalnya menciptakan piring, baskom, blender, ember-ember, kan itu termasuk kebutuhan dasar kan? Nah, itu kan kebutuhan dasar kita, untuk makan kan butuh piring, butuh cangkir, untuk masak kan butuh blender. Jadi biarlah tenaga ahli warga Indonesia yang menciptakannya, ya. Jadi yang ketiga, poin yang ketiga, tolonglah buka kursus keterampilan, supaya warga Indonesia itu mempunyai bobot dan berguna, ya, bukan menjual-jual mie goreng di pinggir jalan lintas, mengulek-ngulek pecel lele, ataupun menunggui jemput mobil siagian ini. Misalnya buka keterampilan menjahit, koki, perbengkelan, ya. Nah, jadi buatlah apa, antar jemput mobilnya, fasilitasi. Jadi warga Indonesia ini berguna gitu ya. Tahu ABC-nya itu berguna. Jadi kami yang ayah saya ini nggak sia-sia membuat mereka gratisan tanpa iuran membuat tahu ABC. Jadi mereka berguna untuk Indonesia.